Pernah lihat nggak sih ada saham yang harganya terbang tinggi, tapi pas kita intip laporan keuangannya, kok rasanya ada yang aneh? Nah, itulah teka-teki dari saham Boga. Harganya meroket, tapi ada beberapa catatan penting yang nggak bisa kita abaikan begitu aja. Di sini, kita akan bedah tuntas, layaknya seorang investor yang cermat, buat cari tahu, ini beneran peluang emas atau jangan-jangan cuma euforia sesaat. Oke, lihat ini. Kelihatannya sepele ya. Cuma ganti nama dari Bintang Oto Global jadi Apollo Global Interaktif. Tapi, dalam dunia investasi, pergantian nama seperti ini adalah sinyal besar. Ini bukan cuma ganti cat. Ini janji mesin baru, strategi baru, dan tentu saja cerita baru yang dijual ke pasar. Inilah titik awal dari semua kehebohan saham ini. Yuk, kita selidiki apa sih janji di balik nama Apollo ini? Biar analisis kita terstruktur, kita bakal pakai 5 langkah ini. Pertama, kita kenalan dulu sama identitas barunya. Kedua, siapa otak di baliknya. Ketiga, kita cek bukti kinerjanya. Keempat, kita cari tahu apa resiko terbesarnya. Dan terakhir, yang paling penting, kita hitung apakah harganya masih masuk akal. Ayo kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Coba lupakan sejenak Bintang Oto yang dulu. Pertanyaan paling mendasar yang harus kita jawab adalah, Boga yang sekarang ini sebenarnya perusahaan apa? Jadi secara resmi, Boga ingin kita melihat mereka bukan lagi sekedar dealer mobil konvensional. Mereka sedang bertransformasi. Kata kuncinya di sini adalah solusi mobilitas berbasis teknologi. Ini adalah narasi yang mereka coba bangun untuk menarik investor. Mereka bukan lagi perusahaan otomotif jadul, tapi perusahaan teknologi. Nah, di sini perbedaannya makin jelas. Di kiri, itu model bisnis lama. Padat modal, bisnisnya ya jualan dan rental mobil. Di kanan, ini janji barunya, manajemen siklus hidup kendaraan yang digerakkan oleh teknologi. Kata interaktif dan teknologi inilah yang bikin pasar kesengsem. Mereka seolah-olah menjual mimpi untuk jadi semacam perusahaan tech mobility, bukan sekedar jualan mobil. Tentu saja, strategi sebagus apapun butuh nahkoda yang andal. Sekarang, mari kita lihat siapa yang duduk di kursi pengemudi Boga. Karena dalam sebuah cerita turnaround, siapa pengendali barunya itu seringkali jadi penentu segalanya. Dan inilah dia pemain utamanya, GX Archipelago, sebuah firma private equity dari Singapura. Penting untuk diingat, private equity itu beda sama investor biasa. Mereka nggak cuma taruh uang terus diam, mereka masuk untuk turun tangan langsung, rombak manajemen, potong biaya yang nggak perlu, dan genjot efisiensi. Jadi kedatangan mereka itu sinyal kuat kalau bakal ada perubahan besar-besaran. Filosofi mereka ini sudah menjelaskan semuanya, kreativitas strategi dan eksekusi yang unggul. Artinya, mereka nggak cuma jago bikin rencana di atas kertas, tapi fokus utama mereka adalah eksekusi. DNA inilah yang sekarang disuntikkan ke dalam Boga. Disinilah ceritanya jadi super menarik. Coba perhatikan angkanya. GX Archipelago masuk dengan harga akuisisi di sekitar 520 perak. Tapi saat itu pasar menghargai saham ini di harga 1.130. Ada jurang yang sangat lebar antara harga masuk investor baru dengan harga di pasar. Ini artinya publik percaya pada cerita yang jauh lebih besar. Pertanyaan kita, apa yang sebenarnya dilihat oleh pasar sampai seoptimis itu? Oke, ceritanya bagus, pengendalinya meyakinkan. Tapi sebagai investor, kita nggak bisa cuma modal percaya. Kita butuh bukti konkret di laporan keuangan. Mari kita lihat. Apakah cerita turnaround ini benar-benar kejadian atau cuma omong kosong? Dan inilah buktinya. Lihat lompatan ini. Dari rugi dalam 28 miliar, mereka berhasil membalikan keadaan jadi untung 2,4 miliar. Ini bukan perbaikan biasa. Ini adalah lompatan kuantum. Ini adalah bukti pertama yang paling nyata bahwa strategi baru mereka mulai membuahkan hasil. Nah, ini bagian yang paling jenius, sekaligus agak aneh. Pendapatan mereka justru turun drastis, tapi kok labanya malah naik? Gimana caranya? Jawabannya simple, efisiensi. Mereka berhenti jualan barang-barang yang untungnya tipis dan fokus ke layanan yang marginnya tebal. Ini strategi klasik, kualitas di atas kuantitas. Mereka nggak lagi kejar omset, tapi kejar profit. Tapi tunggu dulu. Cerita bagusnya sudah kita lihat. Sekarang kita harus pakai kacamata investor yang disiplin dan mulai mencari di mana letak resikonya. Dan percayalah, ada satu resiko besar yang mengintai di neraca keuangan mereka. Ini dia angkanya, 200 miliar rupiah. Ini bukan angka sembarangan.
Ini adalah tembok utang dalam bentuk surat utang jangka menengah atau MTN yang akan segera jatuh tempo. Anggap saja ini seperti bom waktu yang timernya terus berjalan. Ini adalah awan gelap yang membayangi semua cerita indah tadi. Mari kita bedah lebih dalam. Ada satu angka di sini yang paling bikin merinding. Rasio cakupan bunga cuma 0,95 kali. Artinya apa? Gampangnya begini, laba operasional yang mereka hasilkan itu bahkan nggak cukup buat bayar bunga utangnya saja, apalagi buat nyicil pokoknya. Ini posisi yang sangat genting, yang memaksa mereka harus cari utang baru untuk menambal utang lama. Jadi, dengan cerita turnaround yang keren di satu sisi, dan risiko utang yang mengkhawatirkan di sisi lain, kita sampai pada pertanyaan pamungkas, dengan harga sekarang, apakah saham ini layak dibeli? Grafik ini adalah visualisasi dari hype itu sendiri. Coba lihat puncaknya. Begitu cerita transformasi ini diumumkan ke publik, harganya langsung terbang hampir 4 kali lipat dalam sekejap. Ini jelas bukan lagi pergerakan harga yang didasari kinerja saat ini, tapi didasari oleh ekspektasi pasar yang luar biasa tinggi terhadap masa depan. Dan sekarang, waktunya uji realitas. Kalau kita bandingkan valuasi Boga dengan perusahaan sejenis di sektor otomotif, perbedaannya seperti langit dan bumi. Rasio price to book Boga itu 11 kali lipat lebih, sementara kompetitornya bahkan nggak sampai 1 kali. Artinya jelas, pasar tidak lagi menghargai Boga sebagai dealer mobil. Pasar sudah menilainya seolah-olah Boga ini perusahaan teknologi. Jadi, kesimpulannya begini, di satu sisi ada cerita turnaround yang sangat impresif dan meyakinkan, tapi di sisi lain ada tembok utang yang nyata dan valuasi yang sudah melambung sangat tinggi. Pertanyaannya bukan lagi apakah Boga perusahaan yang bagus, tapi apakah harganya saat ini sepadan dengan risikonya. Nah, keputusan ada di tangan Anda. Sekarang Anda punya semua informasinya untuk menimbang seberapa mahal harga yang pantas untuk sebuah janji masa depan.